Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Jangan keluar rumah jika tidak perlu dan selalu makan makanan yang bergizi biar kalian mempunyai imunitas yang kuat. Baik, pada kali ini Ibu akan membahas mengenai muatan pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai tempat ya, ratusan, puluhan, dan satuan. Kali ini Ibu akan membahas mengenai membandingkan dua bilangan. Nah, kita buka dulu buku tematiknya ya. Silakan kalian buka halaman 55. Di situ ada ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan, banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan akan seperti gambar di bawah itu. Yang sebelah kiri itu banyaknya kelereng Udin, sedangkan yang sebelah kanan itu banyak kelereng Edo. Kita bahas yang Udin dulu. Jika dilihat, kelereng Udin itu ada satu kelompok ratusan bernilai 100. Ada satu kelompok puluhan bernilai 10 dan ada 5 satuan. Sedangkan kelereng Edo ada satu kelompok ratusan bernilai 100, sama ya dengan punya Udin. Nah, yang membedakan Edo mempunyai dua kelompok puluhan yang bernilai 20 dan ada 4 satuan. Perhatikan puluhannya. Karena ratusannya itu bernilai sama, yaitu sama-sama 100, sekarang kita lihat puluhannya sebagai angka penentu. Ternyata pada kelereng Udin itu puluhannya bernilai 10. Sedangkan pada kelereng Edo puluhannya bernilai 20. Sudah ada perbedaan di situ. 10 lebih sedikit atau kurang dari 20. Jadi kelereng Udin lebih sedikit atau kurang dari kelereng Edo. Kita lanjutkan ke langsung halaman 70. Di situ di bawah itu ada kotak. Itu adalah rumus yang harus kalian ingat. Cara untuk menentukan suatu bilangan itu lebih banyak atau kurang dari, yaitu dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Mari Ibu jelaskan. Ini halaman 73, kalian kerjakan tapi tidak usah disetor ke Ibu. Hanya untuk memperdalam pemahaman kalian di rumah ya. Namun tidak usah disetor. Nah, sekarang perhatikan bilangan 225 dan 252. Pada bilangan 225, jika diuraikan terdiri dari 200 ditambah 20 ditambah 5. Atau dengan kata lain, tempat ratusannya bernilai 200. Tempat puluhannya bernilai 20. Dan tempat satuannya bernilai 5. Sedangkan bilangan 252 terdiri dari 200 ditambah 50 ditambah 2. Atau dengan kata lain, tempat ratusannya bernilai 200, tempat puluhannya bernilai 50, dan tempat satuannya bernilai 2. Kita lihat kedua bilangan tersebut nilai ratusannya sama-sama 200. Untuk menentukan perbandingannya, kita lanjutkan ke tempat puluhannya. Karena tempat ratusannya sama, kita cari angka penentu pada puluhan.
pada bilangan 225, puluhannya bernilai 20. Sedangkan bilangan 252, tempat puluhannya bernilai 50. Nah, dari sini sudah ada perbedaan ya. 20 kurang dari 50. Berarti 225 kurang dari 252. Sekarang perhatikan kotak di bawahnya itu. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Jadi simbol segitiga menghadap ke kanan itu menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol segitiga menghadap ke kiri itu menunjukkan bilangan lebih dari. Sedangkan simbol sama dengan menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi, jika dituliskan dengan menggunakan simbol, maka bilangan 225 kurang dari 252. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit tambahan atau rangkuman dari penjelasan Ibu berikut. Ya, kita tadi sudah membahas tentang membandingkan bilangan. Bagaimana kalau bilangan yang dibandingkan sangat besar? Kita membahas tentang ratusan tadi ya. Jadi, perhatikan cara membandingkan dua bilangan yang sama-sama bernilai ratusan. Contohnya, soal yang A, 248,217. Soal yang B, 391,398. Nah, di situ ada kotak, itu adalah rumus yang harus kalian pahami dan kalian ingat. Langkah-langkah membandingkan bilangan seperti yang Ibu jelaskan di depan. Pertama kali, kalian lihat angka ratusannya. Jika ada dua bilangan yang akan dibandingkan, lihat angka ratusan mana yang lebih besar. Yang lebih besar itu, maka nilainya lebih besar. Kemudian, jika angka ratusannya sama, kita lanjutkan lihat puluhannya. Jika puluhannya salah satu ada yang lebih besar, berarti itu lebih banyak. Kemudian jika ratusannya sama, puluhannya sama, maka kita lanjutkan melihat ke satuannya. Satuan yang lebih besar itu berarti menentukan nilainya lebih banyak. Namun jika ratusan, puluhan, dan satuannya sama, berarti kedua bilangan tersebut mempunyai persamaan. Contohnya 110,110. Kalimat pembandingnya 110 sama dengan 110. Karena ratusan, puluhan maupun satuannya nilainya sama. Mari kita lanjutkan cara menyelesaikan soal yang A. Bilangan 248,217. Nah, langkah pertama untuk membandingkan kedua bilangan tersebut, kita lihat ratusannya. Bilangan 248, ratusannya itu bernilai 200. Sedangkan bilangan 217, ratusannya bernilai 200 juga. Berarti ratusannya sama besar. Kalau seperti itu, kita lanjutkan lihat ke puluhannya. 248, puluhannya bernilai 40. Sedangkan bilangan 217, puluhannya bernilai 10. Nah, kita di sini sudah bisa menemukan perbedaan ya. 40 lebih besar daripada 10. Kalau seperti itu sudah jelas bahwa 248 lebih besar daripada 217. Bagaimana satuannya, Bu? Satuannya tidak usah
kita bahas lagi karena dari puluhan sudah terlihat perbedaannya. Selanjutnya, pembahasan untuk soal yang B. Bilangan 391 titik bilangan 398. Mari kita perhatikan. Angka ratusan pada bilangan 391 ternyata sama nilainya dengan bilangan 398, yaitu sama-sama bernilai 300. Kalau seperti itu, kita lanjutkan ke puluhannya untuk mencari angka penentu perbandingan. Ternyata bilangan 391 puluhannya 90. Sama dengan bilangan 398 yang nilai puluhannya juga 90. Jika ratusan dan puluhannya sama, kita lanjutkan ke nilai satuannya. Nah, di situ kita sudah melihat perbedaan. Bilangan 391 mempunyai satu satuan, sedangkan bilangan 398 mempunyai 8 satuan. Jadi sudah kita bisa melihat perbandingannya ya, bahwa bilangan 391 itu kurang dari 398. Bisa dipahami ya? Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang perbandingan dua bilangan, di sini ada latihan. Ada 1 sampai 5. Namun nomor 1 itu sebagai contoh. Mari Ibu jelaskan. Bilangan 147 titik 143. Kita lihat ratusannya kedua bilangan tersebut sama. Kemudian puluhannya juga sama. Kita lanjut ke satuannya. Nah, ternyata bilangan 147 satuannya itu 7. Sedangkan bilangan 143 satuannya adalah 3. 7 lebih besar dari 3. Berarti kalimat pembandingnya adalah 147 lebih dari 143. Angka penentunya ada pada satuan. Seperti itu ya. Silakan kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, 5. Namun yang kalian setor pada Ibu itu hanya soal nomor 2 saja. Begitu ya, bisa dipahami? Yang kalian setor pada Ibu hanya soal nomor 2. Jika kalian kurang paham, silakan kalian minta dampingi kepada ayah, ibu, atau kakak, atau orang dewasa lainnya yang ada di rumah. Begitu, Ibu akhiri pembelajaran ini. Seperti biasa nanti tugasnya difoto dan dijapri ke Ibu. Akhirnya Ibu ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.